FM, tiba saatnya kita ikuti bersama Akhbarul Hajj, program informasi seputar haji bersama Bagian Penyelenggara Haji dan Umroh PHU Kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas, segala puji dan pujian adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersyukur karena dalam kesempatan pagi ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berdialog, berdiskusi dalam program tentunya kesayangan kita yang kita tunggu-tunggu, Akhbarul Hajj Mitra Pas. Tak lupa juga sholawat ma'asalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya pagi ini saya Arif Vanili bisa bersua kembali bersama Anda dalam satu program Akhbarul Hajj Mitra Pas, hasil kerjasama Radio Pas FM Pati bersama Kemenak Kabupaten Pati. Dan tentunya dalam dialog ini, dalam talkshow ini Anda bisa bergabung. Kami mengundang Anda untuk ikut berdiskusi bersama kami. Silahkan Anda bisa bergabung ya melalui SMS ataupun juga WhatsApp lewat 0852779999 101, dan untuk line telepon juga bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877 Mitra Pas. Kalau misalkan Anda mendengarkan siaran ini sambil melakukan rutinitas yang lain, kalau misalkan Anda kesulitan untuk ngetik ya, Anda bisa kirim suara Anda atau voice note Anda menggunakan WhatsApp. Atau Anda komentar boleh di fanspage kami Radio Pas FM Pati 2, karena kami juga live menggunakan audio visual, dan tentunya banyak hal untuk kita berdiskusi, banyak jaringan atau banyak saluran kita buka. Dan pagi ini kita akan membahas tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji. Ini cukup penting untuk kita pahami Mitra Pas, dan sudah rawuh di studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Bapak Haji Abdul Hamid selaku Kasih PHU Kemenak Kabupaten Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi ini kita mengupas tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji, meskipun juga sering ya, baik kita wawancara melalui telepon ataupun juga live di sini, mungkin juga para pendengar yang harus kita terus fahamkan. Mungkin juga ada beberapa yang kemarin sempat mendengarkan berita yang sepotong-sepotong ini juga berbahaya, karena wah, haji sekarang biayanya mahal, 2 kali lipat, ada yang bilang 3 kali lipat, malah repot lagi. Namun pencerahannya tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, monggo Bapak. Baik, terima kasih Mas Ari. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa 'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Para pendengar Radio Pas FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, alhamdulillah wa syukrulillah, pagi hari ini kita bisa ketemu kembali setelah vakum sementara karena kemarin jeda hari raya Idul Fitri, cuti lebaran dan lain-lain. Kita akan memulai lagi kegiatan diskusi kita, cerita dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati seputar penyelenggaraan ibadah haji, baik untuk tahun ini, tahun 1444 Hijriah, 2023 Miladiyah, atau pada tahun-tahun yang akan datang. Kita sudah sampai seri yang kesekian, saya lupa ini edisi keberapa ya, dari program Akhbarul Hajj ini, yang hari ini saya mengambil tema biaya penyelenggaraan ibadah haji. Kebetulan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai dengan hari ini Kementerian Agama melakukan perpanjangan waktu masa pelunasan biaya perjalanan ibadah haji sampai dengan besok pagi tanggal 12 Mei 2023. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada seluruh pendengar Radio Pas FM dan seluruh jamaah haji Kabupaten Pati atau jamaah haji dimanapun berada yang mendengarkan siaran ini.
terkait dengan itu. Dan sebelum saya bercerita soal persis mengenai BPIH yang diperpanjang sampai dengan tanggal 12 Mei 2023 atau besok pagi, saya akan memulai secara umum dari informasi mengenai BPIH. BPIH itu kalau zaman dulu itu dikenal dengan istilah ONH, ongkos naik haji. Sekarang namanya BPIH, bahkan ada dua istilah, BPIH dan BP. Dulu namanya ONH, ongkos naik haji. Guyonannya orang-orang itu karena namanya ONH, istilahnya ONH, maka ONH itu kalau dipanjangkan menjadi ongkos naik haji. Maka setiap tahun mengalami kenaikan. Oleh karena itu kemudian istilah itu diubah menjadi BPIH. Guyonan, ini guyonan, tidak serius. Tetapi memang istilahnya kebetulan ONH, ongkos naik haji, yang kemudian diganti menjadi BPIH. Meski demikian sebenarnya tidak selamanya biaya perjalanan ibadah haji itu naik. Saya mencatat beberapa perkembangan, bahkan kalau yang dibayarkan oleh jemaah itu ada yang penurunannya juga lumayan signifikan. Meskipun secara umum BPIH-nya tidak. Karena mulai tahun 2010 itu biaya haji itu tidak sepenuhnya ditanggung oleh jamaah haji, tetapi ada dana pendamping lain yang berasal dari nilai manfaat dari jemaah haji. Saya mencatat misalnya di tahun 2015. Tahun 2015 itu, dari tahun 2014 itu asalnya jemaah harus bayar 40 juta, jadi bayarnya hanya 37 juta. Itu tahun 2016 turun lagi menjadi 34 juta. Kemudian 2017 masih tetap 34 juta. Baru 2018 kemudian menjadi 35 juta. Sampai kemudian tahun 2022 39 juta, dan yang terakhir tahun ini 2023 itu mencapai angka 49 juta 800-an, atau orang-orang sering biasa menyebutnya 50 juta gitu. Tapi itu BP-nya bukan BPIH-nya. Jadi begini. Di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 istilah ONH itu ada, yang dulu disebut ONH itu ada dua terminologi, ada dua istilah. Ada namanya BPIH, ada namanya BP. BPIH itu kalau dipanjangkan menjadi biaya penyelenggaraan ibadah haji. Yang kedua namanya BP. BP itu biaya perjalanan ibadah haji. Kalau BPIH itu dana secara keseluruhan yang digunakan untuk operasional biaya penyelenggaraan ibadah haji. Sementara kalau BP itu adalah dana yang disetor oleh jemaah ke bank yang kemudian masuk ke rekening BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Ini harus dipahamkan dulu kepada seluruh jemaah, kepada seluruh masyarakat, bahwa sejak dibentuknya BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, maka keuangan haji itu tidak menjadi ranahnya Kementerian Agama. Sampai selama ini orang masih punya kesan bahwa biaya haji itu wilayah ranahnya Kementerian Agama. Bukan. Jadi dana haji itu dikelola oleh badan tersendiri yang langsung di bawah Presiden RI, Presiden Republik Indonesia, sebuah badan yang disebut dengan Badan Pengelola Keuangan Haji. Setiap jamaah yang melakukan pendaftaran haji, maka uangnya dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji, dan setiap jamaah mendapatkan akun virtual, semacam nomor rekening tapi virtual yang disimpan di Badan Pengelola Keuangan Haji. Nah, itu yang BP yang disetorkan jemaah. Kemudian untuk mencapai BPIH, jadi tadi saya menyampaikan ada BPIH, ada BP. Nah, kalau BPIH itu biaya secara keseluruhan, nah BPIH itu terdiri dari dua komponen. Ada namanya BP, itu yang disetor oleh jemaah. Yang kedua, nilai manfaat. Nilai manfaat itu adalah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji yang dilakukan oleh BPKH melalui penempatan atau investasi, yang nanti keuntungannya dikembalikan kepada jamaah. Jadi ada nilai manfaat ditambah BP, maka menjadi BPIH atau biaya penyelenggaraan
ibadah haji. Sekedar ilustrasi saja. Misalnya di tahun 2023, jamaah kan hanya membayar 49.812.700 rupiah. 49.800-an. Sementara sebenarnya kebutuhan biaya operasional untuk penyelenggaraan ibadah haji itu totalnya 90.050.637 rupiah atau 90 juta. Kemarin sempat mau 100 juta, tetapi karena ada diskusi yang lumayan intens dengan Komisi 8 DPR RI, akhirnya angka 98 juta itu menjadi 90 juta karena ada beberapa komponen yang dipangkas dan akhirnya menjadi 90 juta. Jadi sebenarnya BPIH tahun ini atau ONH tahun ini itu adalah 90 juta. Tetapi jemaah hanya diminta untuk membayar 49 juta saja. Kekurangannya dibiayai oleh nilai manfaat yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Jadi ada subsidi yang diberikan oleh BPKH kepada jemaah. Subsidi itu berasal dari dana manfaat. Dana manfaat itu dibagi dua, Bapak Ibu. Ada dana manfaat yang langsung diberikan kepada jamaah melalui virtual akun. Ada yang diberikan dalam bentuk layanan. Yang diberikan dalam bentuk virtual akun itu kemudian langsung masuk ke rekening saat jamaah melakukan pelunasan. Oleh karena itu, beberapa jamaah ketika melakukan pelunasan BPIH melalui pembayaran BP itu sedikit beda-beda. Mestinya bayarnya harusnya sekitar 24.900.000-an, tapi kemudian ada yang hanya bayarnya 24, ada yang 23. Kok beda-beda? Ya karena nilai manfaatnya kemudian berbeda. Kira-kira kalau menggunakan bahasa yang lebih gampang itu bungane beda-beda. Jadi antara satu jemaah dengan jemaah yang lain itu karena nilai bungane beda-beda, akhirnya nilai bunga itu kan ada yang dikembalikan ke jemaah haji dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk layanan. Kalau ada yang dalam bentuk layanan nanti saya jelaskan di belakang. Yang dalam bentuk uang langsung masuk ke rekening, itu kemudian mengurangi biaya setoran pelunasan BPIH. Oleh karena itu, jika nanti jemaah haji, terutama tahun ini, tahun 1444 Hijriah, ada yang kemudian menanyakan, loh saya setorannya kok beda dengan teman saya. Itu selisihnya hanya paling sekitar 1 jutaan, lebih sedikit lah mungkin. Karena itu berdasarkan perbedaan nilai manfaat atau kira-kira bahasa gampangnya bunganya beda-beda antara satu orang dengan yang lain sesuai dengan lamanya proses penyimpanan. Itu berbeda-beda, setiap orang beda dan itu yang kemudian menimbulkan perbedaan biaya. Tapi tidak akan banyak dari angka sekitar 24.800-an. Mungkin ada yang 24, ada yang 23 lebih sedikit, atau ada yang 22.900 misalnya. Perbedaannya hanya di sana. Itu yang dari BP. Kemudian yang dari BPIH totalnya pasti sama, 90 juta sekian untuk embarkasi Solo. Nah, Bapak Ibu pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, BPIH ini akan berbeda nilainya karena perbedaan embarkasi. Kita punya 14 embarkasi di seluruh Indonesia, mulai dari embarkasi Medan, Batam, Palembang, kemudian JKS, Jakarta Saudi, Jakarta Garuda, Solo, dan seterusnya Surabaya, Makassar, dan seterusnya Balikpapan. Nah, itu beda embarkasi, nilainya beda-beda. Kok bisa beda-beda? Karena ada dua hal yang membedakan. Kenapa kemudian nilai BPIH beda embarkasi, beda nilainya? Yang pertama karena jarak tempuh. Jarak tempuh dari bandara yang bersangkutan menuju bandara Saudi, baik bandara Jeddah maupun bandara Madinah, itu rentang jaraknya berbeda dan itu menimbulkan disparitas harga, perbedaan harga. Yang kedua, jenis pesawat yang digunakan. Tahun ini secara kebetulan yang paling mahal itu embarkasi Surabaya karena kebetulan menggunakan pesawat yang agak sulit mencarinya. Itu disesuaikan dengan landasan pacu masing-masing bandara sehingga kemudian menjadi berbeda. Kalau di Solo itu bayarnya 50-an, di embarkasi Surabaya itu hampir 55 jutaan bayarnya. Jadi ada selisih yang lumayan banyak dengan embarkasi Solo dan ini nanti akan menentukan biaya setor yang
dibayarkan oleh jamaah ke bank ketika melakukan pelunasan. Demikian Mas Ari sementara untuk segmen pertama saya menjelaskan rincian BPIH itu. Kemudian nanti di segmen kedua saya ingin menjelaskan, kita mencoba membandingkan antara BPIH di Indonesia dengan beberapa negara tetangga kita termasuk negara sekitar Saudi. Kemudian rincian penggunaan biaya itu untuk apa saja. Dan nanti di segmen terakhir baru saya akan cerita progres penyelenggaraan haji tahun ini sampai dengan di mana gitu. Demikian Mas Ari. Baik, Mitra Pas, Anda masih tetap bergabung di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Dan kalau ada jeli untuk proses atau juga peribadatan haji tahun kemarin, kita juga sempat live dan wawancara kami juga sudah berbincang dengan salah satu jamaah haji dari negara lain dan mereka luar biasa ya. Artinya mereka ketika membandingkan dengan jamaah haji asal Indonesia, fasilitas yang didapatkan mereka terkaget-kaget. Nanti akan kita kupas lebih dalam lagi. Jadi pastikan tetap bergabung terus di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Mitra Pas FM masih kita ikuti bersama Ahbarul Hajj, program informasi seputar haji bersama Bagian Penyelenggara Haji dan Umroh PHU Kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Pati. Selamat mengikuti. Oke Mitra Pas, acara ini hasil kerjasama Radio Pas FM Pati bersama Kemenak Kabupaten Pati, Mitra Pas, dan tentunya topiknya masih seputar haji, yaitu biaya penyelenggaraan ibadah haji. Anda bisa bergabung melalui SMS ataupun juga WhatsApp ya, bersama saya Arif Fanili, dan yang sudah hadir di Studio 1 Radio Pas FM Pati, narasumber kita ada Bapak Haji Abdul Hamid selaku Kasih PHU Kemenak Kabupaten Pati. Kalau misalkan Anda mendengarkan siaran ini sambil melakukan kegiatan yang lain yang menggunakan radio portable, Anda bisa langsung kirim suara Anda. Boleh Anda kirim ke 085 277 999 101 atau telepon kami langsung bisa di 0295 385 877, atau Anda kirim ya teks atau tulisan Anda melalui WA seperti biasa bisa. Silakan Anda bisa bergabung, dan Anda juga bisa komentar di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Dan ini ada yang sudah bergabung bersama kita Pak, yang sudah masuk tadi di 085277999101 dari Ibu Evin. Ini menanyakan tentang terkait perpanjangan masa pelunasan BPIH. Ini apakah untuk calon jamaah yang cadangan bisa berangkat tahun ini juga? Kemudian juga jamaah cadangan yang seperti apa yang prioritas ini Pak untuk diberangkatkan tahun ini? Mohon pencerahannya Pak. Baik, terima kasih Bu Evin ya. Bu Evin, sebelum saya melanjutkan materi soal biaya perjalanan, biaya penyelenggaraan ibadah haji, saya menjawab pertanyaan dari Bu Evin terkait jemaah cadangan. Jadi begini, ini sekaligus jawaban untuk seluruh jemaah cadangan yang kebetulan mendengarkan siaran radio dari Pas FM Pati. Jemaah cadangan itu ada dua. Jadi kemarin bareng-bareng dengan jamaah reguler itu kita sudah merilis data jamaah cadangan tahap 1 dan ada jamaah cadangan tahap 2. Sampai hari ini kebetulan data dari pusat itu yang baru keluar pasti berangkat itu jamaah reguler. Sementara jamaah cadangan mau baik 1 maupun 2 itu masih belum ada rilis data. Cuma berdasarkan hitungan matematis, sampai dengan penutupan sebelum perpanjangan kemarin, sebelum penutupan perpanjangan masa pelunasan BPIH tanggal 5 Mei 2012 kemarin, masih ada seat kosong untuk Provinsi Jawa Tengah. Kuota Provinsi Jawa Tengah itu masih ada 3.200-an seat yang kosong, belum terisi. Artinya ada 3.200 jemaah yang reguler yang sudah dipanggil tapi tidak melakukan pelunasan. Di Kabupaten Pati sendiri ada 128 jamaah yang tidak melakukan pelunasan dengan berbagai alasan. Ada yang wafat, hitungan statistik kita yang wafat itu ada 35 orang, tapi keluarganya belum melaporkan ke kantor, jadi kami masih menganggapnya itu
terdata karena belum ada laporan resmi dari keluarga yang melaporkan bahwa wafat, ada 35 orang yang sakit, angkanya kebetulan sama, ada 35 orang juga. Kemudian sisanya yang lain ada yang karena menunggu mahram, ada yang masih kuliah di luar negeri dan lain-lain, yang totalnya ada 128. Se-Jawa Tengah itu ada 3.200-an. Nah, bersamaan dengan pengumuman jemaah haji reguler kemarin, kita sudah ngundang jemaah cadangan tahap 1. Jemaah cadangan tahap 1 itu se-Jawa Tengah itu totalnya ada 2.800-an. Sementara yang kosong, yang tidak terisi itu ada 3.200-an. Maka hitungan matematisnya Bapak Ibu, kalau yang kosong 3.200 sementara jamaah cadangan hanya 2.800, maka logikanya 2.800 itu masuk semua menjadi jamaah reguler. Harapannya masuk Pak ya? Iya, hitungan matematisnya. Cuma saya tidak berani mengatakan itu pasti masuk karena rilis datanya dari pusat belum ada. Cuma hitungan matematisnya masuk. Dan itu ditambah lagi karena meski ditambah jamaah cadangan tahap 1 sekalipun, kalau 2.800 itu masuk semua, itu masih kurang ada sekitar 500-an se-Jawa Tengah yang masih kurang. Oleh karena itu kemudian dibuka lagi jamaah cadangan tahap kedua yang totalnya 5% dari seluruh jamaah Provinsi Jawa Tengah. 5% dari total yang awal, sehingga total jamaah cadangan ada 15%, 10% di awal dan 5% di yang kedua. Jamaah cadangan tahap 2 itu yang kita panggil kemarin ada sekitar 1.400-an jamaah. Itu estimasinya sekitar 500-an. Kalau hitung lunasi yang awal, nomor-nomor awal lunasi semua, itu 500 yang awal masuk semua. Tapi kan belum tentu semuanya melakukan pelunasan. Oleh karena itu bagi jemaah cadangan tahap 2 kemarin, seluruhnya kita aturi pemberitahuan untuk segera melakukan pelunasan. Barangkali kerso untuk melakukan pelunasan di tahun ini, berangkat di tahun ini dengan waktu yang sudah sangat mepet ini, kalau kerso dipersilahkan, tapi kalau tidak dan kemudian safety nyaman di pemberangkatan tahun 2024 juga dipersilahkan. Jadi kemudian inti jawabannya adalah bagi jamaah cadangan tahap 1, insya Allah, saya menyebutnya masih insya Allah, karena belum ada rilis resmi data dari pusat, meskipun secara matematis masuk itu, logikanya masuk hitungan angka-angkanya. Cadangan tahap 1 insya Allah masuk seluruhnya untuk menjadi jamaah reguler secara matematis. Insya Allah masuk, rilis datanya kita tunggu. Kemudian yang untuk jamaah cadangan tahap 2, kita masih nunggu minggu depan karena pelunasan terakhir baru hari Jumat besok pagi tanggal 12 Mei 2023. Kalau ternyata yang tidak melakukan pelunasan juga banyak dan kemudian bisa jadi yang melakukan pelunasan di tahap kedua itu juga akan masuk menjadi jamaah reguler dan berangkat tahun ini. Untuk jamaah cadangan tahap kedua, kami baru bisa matur pasti itu kira-kira hari Selasa minggu depan. Hari Selasa minggu depan itu berarti tanggal 16 kayaknya. Ini tanggal 11 Pak ini. Iya, kurang lebih tanggal 16 Meinan kami bisa memberikan jawaban kira-kira apakah jenengan bisa jadi berangkat tahun ini atau di tahun 2024. Begitu ya Bu Evin. Jadi silahkan kalau memang merasa memungkinkan untuk bisa berangkat di tahun ini dengan segala persiapan yang ada yang mepet ini, dipersilahkan dan insya Allah minggu depan kami sudah bisa memberikan kepastian. Akan ada rilis data dari pusat termasuk cadangan tahap 1. Meskipun secara matematis tadi saya sudah matur untuk cadangan tahap 1 insya Allah akeh katute gitu. Cuma yang cadangan tahap 2 kita belum berani matur seperti itu karena masih nunggu yang berikutnya. Begitu Bu Evin ya. Saya tak melanjutkan materi dulu ya. Monggo. Nanti kalau ada yang mau menanyakan silahkan ditampung dulu. Baik, jadi saya tadi matur di segmen 2 ini saya ingin menjelaskan, mencoba mengkomparasikan perbedaan biaya penyelenggaraan ibadah haji di beberapa negara termasuk di beberapa negara ASEAN. Saya menyebut secara acak saja. Misalnya ini saya ada catatan 9 negara dengan biaya haji tertinggi di dunia untuk tahun 1444 Hijriah. Dan ternyata yang rekor dana haji termahal itu justru ada di negara tetangga kita, Brunei Darussalam. Brunei Darussalam itu biaya hajinya mencapai 176 juta.
Kalau rupiah Pak ya itu Pak ya? Ini sudah dikonversi ke rupiah. Oke. Ya, jadi data yang saya punya sudah dikonversi ke rupiah. Brunei Darussalam itu 176 juta rupiah. Kemudian yang kedua, termahal kedua itu Qatar 165,3 juta rupiah. Kemudian yang ketiga Uni Emirat Arab itu 163,1 juta rupiah. Yang keempat Tunisia itu 149 juta. USA Amerika itu 141,4 juta rupiah. Libanon 135,6 juta. Maroko 116 juta. Kuwait 114,5 juta. Dan Bahrain 114,1 juta rupiah. Itu sudah dikonversi ke rupiah. Indonesia hari ini, Solo misalnya, rata-rata kemarin sekitar 91 juta rupiah. Cuma kebetulan embarkasi Solo bayarnya hanya 90 juta rupiah karena tadi ada perbedaan beda embarkasi tadi. Tapi rata-ratanya 91 juta rupiah. Jadi kalau dibuat seperti ini, kira-kira kita masih nomor sekian biaya penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia itu dibandingkan negara lain. Ada 9 negara tadi yang saya sebut yang itu merupakan negara dengan biaya haji termahal di tahun 1444 Hijriah. Bapak Ibu pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang biaya haji ini akan paralel dengan fasilitas yang diterima. Semakin mahal harganya, tentu akan semakin bagus fasilitasnya. Meskipun belum tentu juga demikian, tetapi secara logika kita akan mendapatkan kalau harganya mahal, fasilitasnya tentu lebih baik daripada yang harganya tidak mahal. Kemudian untuk biaya haji di negara ASEAN, saya bisa menyebut beberapa, Malaysia, Brunei, dan Singapura yang saya punya catatannya. Brunei tadi saya sudah nyebut, ini yang paling mahal tidak hanya di ASEAN, bahkan di dunia itu biaya paling mahal itu biaya haji di Brunei Darussalam. 176 juta. Cuma kebetulan orang sana kaya-kaya, jadi tidak ada persoalan ya. Karena yang berangkat sedikit Pak ya. Iya, Patungannya kuotanya juga sedikit. kecil. Kuotanya kecil karena jumlah penduduknya juga kecil. Kemudian yang hampir kita, Singapura dan Malaysia itu hampir mirip. Singapura itu 98,5 juta rupiah. Malaysia itu saya dapat catatannya itu ada nilai ringgit 28,632 ringgit Malaysia. Itu setara dengan kurang lebih 101 juta. Ya, itu untuk negara Malaysia. Tapi Malaysia itu ada 2 kategori pemberangkatannya. Ada yang namanya, saya tidak tahu istilah di sana itu apa, tetapi yang tertulis itu ada kategori B40 dan non B40. B40 itu yang kira-kira ora patek sugih gitu, yang non B40 itu lebih mahal. Makanya kalau yang kebalik, yang B40 itu yang B40 itu 10 ringgit Malaysia, kemudian yang ini yang non B40 itu yang 12 ringgit Malaysia, non B40. Cuma begini, kalau kita menggunakan angka-angka ringgit kita agak kesulitan memahami. Kalau dengan menggunakan dikonversi ke rupiah, kira-kira sekitar 101 juta rupiah. Kita masih di angka 91 juta rupiah. Jadi Malaysia dengan Indonesia itu sebenarnya BPIH-nya lebih mahalan Malaysia. Cuma kemudian Malaysia itu modelnya hampir mirip dengan Indonesia dalam hal subsidi. Pemerintah ikut campur. Iya. Singapura itu tidak ada subsidi sehingga murni dibayar jamaah semua 98,5 juta rupiah. Brunei 176 dibayar jamaah sendiri. Malaysia itu jamaahnya meskipun 101 juta rupiah tapi rata-rata jamaah hanya bayar 45,6 juta rupiah. Jadi ini kalau dari sisi nilai angka yang dibayarkan itu lebih murah Malaysia, tapi biaya total keseluruhan itu lebih mahal Malaysia. BP-nya Pak ya. Iya, BP-nya kalau kita kan rata-rata 50 juta, sementara Malaysia 45,6 juta. BPIH-nya kita sekitar 91 juta, Malaysia itu sekitar 101 juta, 10 juta lebih mahal Malaysia. Nah, yang Malaysia itu kekurangannya ditanggung oleh lembaga tabung haji. Ada kalau di kita namanya BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Kalau di Malaysia itu ada lembaga namanya LTH, Lembaga Tabung Haji. Lembaga ini yang kemudian hampir mirip dengan di kita Malaysia itu. Jadi orang mau daftar haji itu antrinya lama.
pakai pendaftaran seperti di Indonesia, daftar lama. Bahkan informasi terakhirnya kan di Malaysia itu daftar hajinya masa tunggunya sudah mencapai angka 131 tahun. Kalau di kita kan rata-rata sekitar 40 tahun, 30 sampai 40 tahun, beda provinsi beda. Malaysia itu sudah 131 tahun dan itu yang nangani lembaga namanya Lembaga Tabung Haji. Keuntungan dari Lembaga Tabung Haji itu yang digunakan untuk subsidi bagi warga negara Malaysia yang akan melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau dari rentang harga itu kita kemudian bisa mendapatkan angka bahwa sebenarnya biaya haji kita itu di negara-negara yang saya sebut itu tidak terlampau mahal, sesuai dengan apa yang ada. Dan nanti jenengan juga bisa mencoba membandingkan jemaah Bapak Ibu yang kebetulan mendengar siaran kami yang sudah pernah berangkat haji atau yang mungkin nanti akan berangkat haji di tahun 2023. Kalau ketemu jamaah Malaysia bisa didiskusikan, bisa ngobrol, wong bahasanya nyambung aja dengan kita, sama-sama pakai bahasa Melayu ya. Bisa dikomunikasikan jadi untuk mendapatkan informasi dari sana. Ada beberapa kemarin yang selentingan yang misalnya iya fasilitasnya Malaysia itu tapi kan lebih bagus karena hotelnya lebih dekat. Ini sebenarnya juga bisa dipahami karena Malaysia itu 1 tahun hanya memberangkatkan 27.000. Sementara Indonesia itu memberangkatkan 221.000. Jadi jauh sekali perbedaannya. Kalau hitung-hitungan hotel dekat, sebenarnya jamaah kita yang berada di hotel dekat itu jumlahnya sudah 2 kali lipat dari jumlah jamaah haji Malaysia. Cuma 2 kali lipat sekalipun itu tetap lebih kecil dibandingkan dengan jumlah jamaah haji secara keseluruhan. Maka kemudian kesane jamaah haji Indonesia itu hotelnya jauh-jauh. Ya karena memang banyak sekali jemaahnya dan sebenarnya yang dekat itu pun banyak, lebih banyak dari jemaah haji Malaysia. Cuma lebih banyak lagi memang yang jauh karena jumlah jamaahnya banyak itu. Jadi itu kira-kira gambaran yang bisa memberikan pengertian kepada kita bahwa biaya penyelenggaraan ibadah haji itu sudah dikelola sedemikian rupa. Kita hanya membayarkan, maksud saya jemaah haji itu hanya membayarkan sekitar separuhnya saja. Untuk tahun ini hanya membayarkan 55%, sementara 44%-nya itu ditanggung oleh BPKH. Pertanyaannya kemudian adalah biaya itu rinciannya seperti apa? Ini yang akan saya jelaskan. Kebutuhan biaya penyelenggaraan haji itu kan total ada sekitar 90-an juta. Itu ada beberapa komponen. Pertama yang komponen BP itu yang disetor oleh jamaah. Itu totalnya sekitar 49 juta. Itu hanya digunakan untuk 3 layanan. 1 layanan penerbangan, charter pesawat. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang luar biasa jamaah haji itu. Pesawatnya bukan pesawat reguler tapi pesawat charter. Namanya pesawat charter itu berangkat berisi jamaah tapi pulangnya kosong. Saat penjemputan juga begitu. Berangkat dari Indonesia kosong, baliknya membawa jamaah. Karena ini spesial. Iya, jadi tidak ada penerbangan haji yang dicampur dengan penerbangan reguler. Jadi penerbangannya khusus hanya untuk haji. Beda jenengan yang pernah tindak umroh, berangkat umroh itu pasti bercampur dengan yang lain. Ada yang umroh, ada yang kunjungan biasa, ada yang TKI dan lain-lain lah. Tetapi kalau haji seluruhnya adalah haji karena menggunakan charter, dan itu artinya tidak semua orang loh bisa nyarter pesawat. Nyarter pesawat itu luar biasa. Itu untuk komponen biaya penerbangan sekitar 32 juta rupiah. Kemudian untuk biaya living cost yang dikembalikan ke jamaah, ini ada perbedaan dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin itu diberikan dalam bentuk real 1.500 real. Tahun ini karena ada penurunan yang lumayan signifikan, living cost-nya menjadi hanya 750 real. Kalau dirupiahkan 3.030.000 rupiah. Dan untuk jemaah haji tahun ini, living cost atau biaya hidup tahun ini tidak diberikan dalam bentuk real tapi diberikan dalam bentuk rupiah. Totalnya 3.030.000 rupiah. Dan yang terakhir, biaya yang dibayar jamaah itu untuk layanan selama di masyair. Itu totalnya 14 juta. Layanan di masyair itu untuk perkemahan, konsumsi selama di kemah, dan lain-lain, transportasi selama berada di sana gitu. Nah, ada kesan begini dulu itu, setiap berada di daerah-daerah Mina itu dapat pembagian itu seringnya bilang, wah ini dapat halalan ini, gratisan. Saya harus informasikan kepada penjenengan, itu duitnya jenengan sendiri, bukan halalan. Jadi itu yang dari perkemahan, dari maktab, itu kita bayar, kita nyewa ke maktab, dan itu sudah ada item kontrak bahwa selama berada di sana jamaah harus mendapatkan ABCD, termasuk makanan-makanan itu
Itu fasilitas. Itu ya. fasilitas yang sudah kita bayar. Sumber biayanya dari biayanya jemaah sendiri. Bayar tadi. Iya, tapi saking husnuzonnya orang kita itu, duit-duitnya dewe ya rumangsane dikasih orang gitu, halalan itu. Padahal itu duitnya sendiri itu. Jadi kita bayar kontrak ke mereka, bayar itu yang di layanan masair. Kemudian ada sisa yang 40 juta. Ini yang dari BPKH tidak dibayar oleh jamaah. Itu pertama digunakan untuk akomodasi hotel. Bayar hotel itu dari nilai manfaat, bukan dari BP-nya, karena BP-nya sudah nggak nyukup. Kemudian konsumsi tahun ini yang rencananya kemarin itu mau diberikan 1 hari 2 kali, ini tetap dikasih 3 kali. Konsumsi, transportasi selama di Saudi, artinya dari Mekah, Madinah dan sebaliknya. Kemudian bis-bis sholawat, pengurusan visa, bukan pengurusan paspor loh, pengurusan visa, bimbingan manasik, layanan saat berada di embarkasi, konsumsi selama berada di embarkasi. Di embarkasi Bapak Ibu jangan dibayangkan tidak ada biayanya. Di embarkasi itu 1 orang bayar itu, kita nyewa karena biayanya masuk ke PAHD, pengelola asrama haji Donohudan, dan itu miliknya pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jadi 1 orangnya berapa itu kita bayar. Karena dana itu masuk ke pemasukan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Nah, itu layanan itu sumber dananya bukan dari duitnya jamaah, tetapi berasal dari dana manfaat yang dikelola oleh BPKH. Kemudian yang berikutnya, itu habis sudah yang untuk BPIH. Di luar biaya itu masih ada biaya lagi. Dari kabupaten, biaya bis pemberangkatan, jadi transportasi jemaah dari dan ke daerah asal, ke embarkasi, pulang pergi saat pemberangkatan dan penjemputan. Kemudian pengurusan bagasinya, koper-koper jemaah, ngambil kopernya, nganter kopernya, termasuk konsumsi dan pengawalan jemaah serta bagasi, itu tidak dibiayai dari dana jamaah, tapi dibiayai dari dana APBD Kabupaten Pati. Ini Kabupaten Pati, APBD nanti yang nanggung biaya sewa bis, sewa truk, biaya pengawalan, konsumsi jemaah dan petugasnya, itu berasal dari dana APBD Kabupaten Pati. Nah, di luar biaya yang sudah saya sebut itu, jemaah harus mengeluarkan biaya sendiri. Misalnya, biaya untuk pengurusan paspor harus bayar sendiri. Tidak ada yang dari dana BPIH, BP maupun dari dana APBD. Kemudian untuk kontribusi ke KBIHU, kalau misalnya masih mengikuti bimbingan di wilayah KBIH, itu juga harus bayar sendiri. Kemudian biaya pemeriksaan kesehatan, itu biaya sendiri, bayar sendiri sesuai ketentuan Perda. Termasuk vaksin influenza. Kalau vaksin meningitis itu gratis, tapi kalau vaksin influenzanya bayar. Dan keperluan pribadi lainnya. Keperluan pribadi itu misalnya begini. Selama di Saudi misalnya membutuhkan jasa kursi roda untuk dorong, butuh mutawif, itu harus bayar sendiri. Tidak ada fasilitas dari kita. Kecuali kalau sesama jemaah bisa saling membantu. Sudah, saya nggak usah dibayar, dorong sendiri, itu soal lain ya. Kemudian laundry selama di sana, transport di luar ketentuan. Pengen jalan-jalan ke Taif misalnya, itu tidak ada dalam program, dan itu artinya harus bayar sendiri. Laundry dan lain-lain keperluan pribadi lainnya itu menjadi tanggung jawab. Termasuk, nah ini kadang-kadang yang justru kadang lebih mahal daripada biaya bibihnya, selamatan neng omah, oleh-oleh untuk keluarga saat pulang. Itu kadang biayanya jauh lebih besar daripada biaya-biaya tersebut. Itu rinciannya. Nanti kalau mungkin masih memungkinkan segmen, ada segmen terakhir tak? Atau ada, insya Allah. Baik, nanti kita segmen terakhir saya ingin tidak akan panjang, tetapi saya ingin menceritakan soal progres penyelenggaraan haji tahun ini dan persiapan yang harus dilakukan oleh jemaah. Oke, Mitra Pas, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Mitra Pas FM, masih kita ikuti bersama Ahbarul Hajj, program informasi seputar haji bersama Bagian Penyelenggara Haji dan Umroh PHU Kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Pati. Selamat mengikuti. Oke, Mitra Pas, kita masuk di segmen terakhir dalam kesempatan pagi kali ini bersama saya Rifanili dan Bapak Haji Abdul Hamid selaku Kasih PHU Kemenak Kabupaten Pati. Baik, sesi terakhir ini mungkin ada beberapa hal yang ingin panjenengan tekankan, Pak, silakan. Baik, terima kasih Mas Sari. Ada informasi ini terutama untuk jemaah haji tahun 2023 Miladiyah yang sebentar lagi akan berangkat. Yang pertama, ini yang informasi sudah diketahui ini, bahwa
pelunasan BB itu diperpanjang sampai dengan 12 Juni 2023. Artinya masih ada kesempatan hari ini sampai besok pagi. Cuma memang saya belum dapat update progres terbaru mengenai pelunasan di Bank Syariah Indonesia, karena ini BSI di seluruh Indonesia ini sekarang lagi trouble jaringannya, ada persoalan di pusatnya sehingga dilakukan maintenance di seluruh cabang BSI di seluruh Indonesia. Sehingga jemaah haji yang kemudian melakukan pelunasan di Bank Syariah Indonesia, BSI itu merupakan merger dari BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah. Sampai tadi saya berangkat ke studio itu masih trouble. Saya tidak tahu setelah sampai di sini kemudian sudah ada pembenahan atau belum. Dan waktunya tinggal besok pagi. Ini saya juga belum tahu dan belum dapat update informasi dari pusat. Termasuk yang muamalat juga Pak ini Pak? Kalau muamalat tidak, ini yang internal BSI. Okay. Jadi di internal BSI. Oleh karena itu kami mohon jemaah haji cadangan 2 yang akan melakukan pelunasan yang kebetulan lewat Bank Syariah Indonesia, lewat BSI, mungkin bisa secara periodik, secara berkala memantau ke BSI-nya apakah sudah bisa melakukan operasional atau belum, karena sistemnya memang down dan ini berlaku untuk seluruh Indonesia, tidak hanya di Pati. Semoga nanti ada kebijakan tertentu mengenai pelunasan jamaah cadangan kedua ini. Cuma ya saya juga memperhitungkan juga karena pemberangkatan kloter juga semakin dekat. Kalau diperpanjang lagi rasanya sudah tidak mungkin. Paling hanya untuk mengakomodir jemaah yang kebetulan tidak bisa melakukan pelunasan karena sistem down yang ada di BSI. Tetapi secara resmi saya belum tahu informasinya. Kita masih nunggu karena masih ada sampai sore nanti jam 3 dan besok pagi. Itu untuk pelunasan BB. Dan bagi kami tidak bisa mantau juga akhirnya apakah yang melakukan pelunasan jamaah cadangan 2 itu banyak atau tidak, kami tidak tahu karena dari sistem itu nggak bisa mantau ketika dari banknya belum terupdate untuk melakukan pelunasan, di sistem kami juga nggak bisa ngerespon dan kami nggak tahu. Oleh karena itu saya tidak bisa membuat prediksi apakah jamaah cadangan 2 ini bisa katut untuk jamaah reguler atau tidak karena belum bisa dilakukan pelunasan di BSI. Minimal sampai saya berangkat ke studio itu tadi masih trouble, tidak bisa dilakukan apa-apa. Kami hanya menghimbau aja untuk jemaah cadangan 2 untuk selalu komunikasi dengan petugas dari BSI untuk memastikan sudah apa belum. Sambil nanti kepastiannya kita juga nunggu dari pusat apakah ada kebijakan baru atau tidak dari pusat. Oke, semoga nanti pada saat selesai jam kerja masih ada waktu tambahan ya, untuk kita pinginnya seperti itu supaya kemudian atau kalaupun tidak mungkin ada alternatif lain, misalnya harus dilakukan pelunasan melalui bank apa yang kemudian tidak mengalami trouble jaringan di sistem maintenance mereka. Tetapi kita nunggu kebijakan dari pusat yang ini karena ini seluruhnya dari Jakarta, tidak hanya BSI Pati tapi BSI seluruh Indonesia. Nasional ya Pak ya. Dan tidak hanya untuk pelunasan BBIH, transaksi apapun ini kita kesulitan di BSI. Ya karena sedang ada trouble jaringan di internal BSI. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu jemaah haji, vaksinasi meningitis itu sebagian sudah ada, bagi yang belum minggu depan itu sudah mulai dilakukan vaksinasi meningitis. Ada beberapa kecamatan yang sudah melakukan vaksinasi meningitis, tetapi ada yang belum. Yang belum itu sesuai jadwal. Nanti jenengan komunikasikan dengan petugas puskesmas masing-masing. Vaksinasi meningitis dilakukan di masing-masing puskesmas. Untuk vaksinasi meningitis itu gratis, karena itu fasilitas dari pemerintah. Tetapi yang vaksinasi influenza itu hukumnya sunnah aja lah kalau di fikih gitu. Kalau vaksinasi meningitis itu wajib, tanpa itu tidak bisa masuk ke Saudi. Dan oleh karena itu gratis gitu, dibiayai pemerintah. Kalau influenza juga tidak diwajibkan untuk pemerintah Arab Saudi ya Pak ya? Tidak. Kalau meningitis diwajibkan pemerintah Saudi. Influenza tapi pribadi kalau influenza pribadi. Dan oleh karena itu jamaah bayar sendiri yang ini, yang vaksinasi influenza. Jika menghendaki silahkan, jika tidak apa-apa. Tetapi saran kami ya tetap vaksin itu untuk lebih baiknya. Tetapi kembalinya kepada masing-masing jemaah. Kemudian yang berikutnya untuk jemaah cadangan tahap 1 yang kebetulan sudah melakukan pelunasan, yang sudah pelunasan kemarin, mohon untuk segera melakukan pembuatan paspor dan melakukan pemeriksaan kesehatan di masing-masing puskesmas yang cadangan tahap 1. Kemudian untuk jamaah cadangan tahap 2 boleh buat paspor, silakan lakukan pelunasan, tapi prosesnya masih trouble khusus untuk yang internal BSI.
bisa melakukan pembuatan paspor terlebih dahulu karena paspor itu berlaku untuk 10 tahun. Jadi kalau misalnya nanti jamaah cadangan 2 akhirnya nggak katut misalnya, semoga sih katut semua. Kalau ternyata nggak katut, tahun depan nggak perlu buat paspor lagi karena paspor yang dibuat hari ini, tahun ini bisa digunakan untuk tahun depan. Masa berlakunya 10 tahun. Sedangkan untuk pemeriksaan kesehatannya, untuk jamaah haji tahap 2, cadangan tahap 2, mohon tidak melakukan pemeriksaan kesehatan dulu, nunggu minggu depan saja. Saya khawatirnya nanti terlanjur melakukan pemeriksaan kesehatan, tapi ternyata nggak katut, kan iman-iman gitu. Karena pemeriksaan kesehatan itu butuh biaya gitu. Dan itu tidak bisa digunakan tahun depan. Karena ada jangka waktunya. Maka untuk yang jemaah cadangan tahap 2, pemeriksaan kesehatannya dilakukan minggu depan saja. Setelah ada kepastian baru silahkan ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Kalau paspornya bisa jalan karena bisa berlaku untuk 2 tahun. Dan yang terakhir, Bapak Ibu jemaah haji, ketua rombongan, ketua regu ataupun dari KBIHU yang kebetulan mendengar siaran radio kita, jika menghendaki untuk mengusulkan susunan regu rombongan, masih kami beri toleransi sampai terakhir besok siang. Jumat siang, masa terakhir pelunasan BP, kami memungkinkan untuk dilakukan pengusulan baru. Tetapi lebih dari itu, karena hari Seninnya tanggal 15 Mei 2023 kami sudah harus melakukan rapat finalisasi kloter. Dan kalau angkanya sudah ketemu, jenengan susunan ini sudah diusulkan ke kita, mengusulkan lebih dari itu kami sudah nggak sanggup karena datanya sudah masuk di pusat. Sehingga kemudian kalau yang baru masuk, susunan regu rombongannya ya menyesuaikan nanti berada di kloter-kloter yang seat kosong dari Kabupaten Pati. Tidak boleh milih saya minta di sini gitu, karena sudah terakhir dan sudah tidak mungkin dilakukan perubahan lagi. Demikian yang terakhir dari saya Mas Ari, dan sekalian saya nyuwun pamit untuk seluruh pendengar Pas FM dimanapun berada, dan untuk jamaah haji tetap jaga kesehatan karena sebentar lagi panjenengan akan segera berangkat ke Tanah Suci. Terima kasih dan saya segera undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Update berikutnya nanti akan semaksimal mungkin untuk kita siarkan Mitra Pas. Jadi tetap stay tune terus di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati, karena kami masih tetap menunggu dinamika dari pusat tentunya yang juga diamini oleh Kemenak Kabupaten Pati. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Arif Vanili, informasi Pas FM Pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas FM, baru saja kita ikuti bersama Akhbarul Hajj, program informasi seputar haji bersama Bagian Penyelenggara Haji dan Umroh PHU Kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Pati. Sampai jumpa di program talkshow berikutnya.